Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah istri solihah yang setia menunggu suami koma selama 15 tahun. Seorang istri menceritakan kisah suaminya pada tahun 1415 Hijriah. Ia berkata, Suamiku adalah seorang pemuda yang gagah, semangat, rajin, tampan, berakhlak mulia, taat beragama, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia menikahiku pada tahun 1390 Hijriah. Aku tinggal bersamanya di kota Riyadh, di rumah ayahnya sebagaimana tradisi keluarga-keluarga Arab Saudi. Aku takjub dan kagum dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Aku bersyukur dan memuji Tuhan yang telah memberikanku suami ini. Kami pun dikaruniai seorang putri setelah setahun pernikahan kita. Kemudian, suami saya pindah bekerja di wilayah timur Arab Saudi, hingga dia berangkat kerja selama seminggu di tempat kerjanya dan pulang untuk tinggal bersama kami selama seminggu. Hingga akhirnya setelah 3 tahun dan putriku telah menginjak usia 4 tahun, pada suatu hari yaitu tanggal 9 Ramadan tahun 1395 Hijriah, tatkala ia dalam perjalanan dari kota kerjanya menuju rumah kami di Riyadh, ia mengalami kecelakaan. Mobilnya terbalik. Akibatnya, ia dimasukkan ke rumah sakit. Ia dalam keadaan koma. Setelah itu, para dokter spesialis mengabarkan kepada kami bahwasanya ia mengalami kelumpuhan otak. 95% organ otaknya telah rusak. Kejadian ini sangat miris bagi kami, apalagi kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Dan yang menambah kesedihanku adalah pertanyaan putri kami, Asma, tentang ayahnya yang sangat dia rindukan. Ayahnya berjanji akan membelikannya mainan yang disukainya. Kami senantiasa bergantian menjenguknya di rumah sakit, dan ia tetap dalam kondisinya, tidak ada perubahan sama sekali. Setelah 5 tahun berlalu, sebagian orang menyarankan kepadaku agar aku cerai darinya melalui pengadilan, karena suamiku telah mati otaknya dan tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Beberapa syekh, saya tidak ingat namanya, mengatakan bahwa saya boleh menceraikan suami saya jika benar otaknya telah mati. Tapi aku menolaknya. Aku benar-benar menolak saran itu. Aku tidak akan menceraikannya selama dia masih ada di bumi ini. Dia dikuburkan seperti mayat lainnya, atau mereka membiarkannya tetap menjadi suamiku sampai Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Aku pun memfokuskan konsentrasiku untuk mentarbiyah putri kecilku. Aku memasukkannya ke sekolah tahfiz Al-Quran, hingga akhirnya ia pun menghafal Al-Quran, padahal umurnya kurang dari 10 tahun. Dan aku telah mengabarkannya tentang kondisi ayahnya yang sesungguhnya. Putriku terkadang menangis tatkala mengingat ayahnya, dan terkadang hanya dia membisu. Putriku adalah orang yang taat beragama. Dia selalu sholat tepat waktu. Dia sholat di penghujung malam meski usianya belum genap 7 tahun. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepadaku dalam membesarkan putriku, serta neneknya yang sangat disayangi dan dekat dengannya, serta kakeknya, semoga Allah merahmatinya. Putriku pergi bersamaku mengunjungi ayahnya. Dia melakukan ruqyah untuk ayahnya, dan juga bersedekah untuk kesembuhan ayahnya. Suatu hari di tahun 1410 Hijriah, kata putriku kepadaku, "Umi, biarkan aku tidur dengan ayahku malam ini." Setelah keraguan menyelimutiku, akhirnya aku pun melakukan izinkan itu. Putriku bercerita, "Aku duduk di samping ayahku. Aku membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian aku merasa mengantuk, dan aku tertidur. Aku mendapati seolah-olah ada kedamaian di hatiku. Aku terbangun dari tidurku, lalu aku berwudu dan berdoa seperti yang telah Allah tetapkan.
Lalu sekali lagi aku diliputi rasa mengantuk. Ketika aku masih berada di tempat sholatku, seolah-olah ada yang berkata kepadaku, "Bangun, bagaimana caranya tidur ketika Ar-Rahman terjaga? Bagaimana caranya tidur ketika waktu sholat telah terkabul? Allah tidak akan menolak doa seorang hamba saat ini." Aku pun bangun, seakan-akan aku mengingat sesuatu yang terlupakan. Lalu aku pun mengangkat kedua tanganku untuk berdoa, dan aku memandangi ayahku, sementara kedua mataku berlinang air mata. Aku berkata dalam doaku, "Ya Robku, Ya Hayyu, Ya Azim, Ya Jabbar, Ya Kabir, Ya Muta'al, Ya Rahman, Ya Rahim. Inilah ayahku, hamba dari hambamu. Dia telah ditimpa penderitaan dan kami bersabar. Kami puji Engkau, kami yakin akan keputusan dan ketetapan-Mu untuknya. Ya Allah, sesungguhnya dia berada di bawah kehendak-Mu dan kasih-Mu. Wahai Engkau yang telah menyembuhkan Nabi Ayub dari penderitaannya dan telah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Engkau yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Engkau mendinginkan api dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Sembuhkan ayahku dari penderitaannya. Ya Allah, mereka sungguh berpikir tak mungkin dia bisa sembuh. Ya Allah, kekuasaan dan keagungan milik-Mu. Sayangilah ayahku, angkatlah penderitaannya. Lalu aku merasa mengantuk, hingga aku tertidur menjelang subuh. Tiba-tiba terdengar suara lembut memanggil, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Aku terbangun karena suara itu. Lalu aku melihat ke kanan dan ke kiri, namun aku tidak melihat siapapun. Lalu aku kembali dan melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata suara itu adalah ayahku. Jadi aku tidak bisa menahan diri. Maka aku pun bangkit dan memeluknya karena aku senang dan bahagia. Sedangkan ayahku berusaha menjauhkanku darinya dan meminta maaf. Katanya, "Itakilah, takut kepada Allah. Kamu tidak halal bagiku." Maka aku berkata padanya, "Aku putrimu Asma." Jadi ayahku diam saja. Lalu aku keluar untuk segera mengabarkan dokter. Mereka segera datang. Ketika melihat apa yang terjadi, mereka terkejut. Salah satu dokter Amerika berkata, dalam bahasa Arab yang kurang lancar, "Subhanallah." Dokter lain dari Mesir berkata, "Maha suci Allah yang telah menghidupkan tulang kering." Sedangkan ayahku tidak mengetahui apa yang terjadi, hingga akhirnya kami menceritakannya. Lalu menangis dan berkata, "Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Demi Allah, aku tidak mengingat apapun sebelum kecelakaan itu, kecuali sebelum kecelakaan itu, aku berniat untuk berhenti menunaikan sholat duha. Entahlah apakah saya sholat duha atau tidak." Sang istri berkata, "Maka suamiku Abu Asma akhirnya kembali lagi bagi kami, sebagaimana biasanya yang aku mengenalinya, sementara usianya hampir 46 tahun. Lalu setelah itu kami pun dikaruniai seorang putra. Alhamdulillah sekarang umurnya sudah mulai masuk tahun kedua. Maha suci Allah yang telah mengembalikan suamiku setelah 15 tahun. Maha suci Allah yang telah menjaga putrinya. Maha suci Allah yang telah memberikan taufik kepadaku dan menganugerahiku keikhlasan sehingga aku bisa menjadi istri yang baik bagi suamiku walaupun dia dalam koma. Jadi, jangan pernah meninggalkan doa. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menolak qadha kecuali doa. Siapa yang peduli hukum Allah, maka Allah akan menjaganya. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Dan hendaknya kita ingat bahwa di tangan Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Di tangannya segala takdir, tidak ada seorang pun selain Dia yang membantu mengaturnya. Inilah kisahku sebagai ibrah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi mereka yang merasa seluruh jalan telah tertutup dan penderitaan telah menyelimuti mereka, yang alasan dan pintu-pintu keamanan telah ditutup. Maka ketuklah pintu syurga dengan doa dan yakinlah akan jawaban Allah.